Jangan tergiur dengan janji-janji pengobatan instan yang belum terbukti aman dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi Life. Saya Profesor Apoteker Marlina PhD, Guru Besar Farmasi Universitas Andalas, bidang kepakaran bioteknologi. Kali ini kita akan membahas tentang stem cells. Sel punca atau stem cells adalah bahan dasar dari mana tubuh kita membentuk semua jenis sel yang berbeda. Bayangkan, sel punca itu seperti blok Lego. Dari satu blok bisa diubah menjadi berbagai macam bentuk. Sel punca ini bisa diubah menjadi sel otot, sel darah, sel jantung, dan banyak lagi tipe sel lainnya. Yang luar biasanya, sel punca ini punya kemampuan beradaptasi dan berubah tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sel punca itu ibarat cadangan tubuh kita yang siap diubah jadi apa saja, kapan saja dibutuhkan. Yang membuat sel punca itu istimewa adalah pertama, kemampuan mereka untuk memperbarui diri, dan kedua, fleksibilitasnya untuk menjadi berbagai jenis sel. Jadi, kalau tubuh kita butuh sel baru untuk mengganti sel yang rusak, sel punca siap untuk mengisinya. Bayangkan kalau kita punya luka di kulit, sel punca itu bisa diubah menjadi sel kulit baru dan membantu proses penyembuhan. Itulah sebabnya kenapa sel punca sangat penting dalam penelitian medis. Karena potensinya itu dapat memperbaiki bahkan meregenerasi jaringan tubuh yang rusak. Oh, beda jauh. Kalau sel biasa sudah punya tugas tertentu seperti sel jantung hanya bisa berdetak, atau sel otak yang hanya bisa mengirim sinyal. Sel punca ini serba bisa, belum mempunyai spesialisasi. Artinya, sel punca ini bisa diprogram ulang oleh tubuh menjadi apa saja sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau ada kerusakan pada organ tertentu, sel punca bisa menjadi bagian dari organ tersebut. Jadi, kalau sel biasa itu ibarat pemain yang sudah punya posisi tetap di lapangan, sel punca adalah pemain cadangan serba bisa yang bisa ditempatkan di posisi mana saja. Secara umum, ada dua jenis utama sel punca. Sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca embrionik berasal dari embrio awal dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menjadi hampir semua jenis sel dalam tubuh kita. Sementara itu, sel punca dewasa biasanya ditemukan di jaringan tertentu seperti sumsum tulang dan lebih terbatas dalam kemampuannya, tetapi tetap punya peranan penting dalam memperbaiki dan memelihara jaringan tubuh. Sel punca dewasa ini sering digunakan dalam terapi untuk memperbaiki jaringan yang rusak, misalnya pada pengobatan kanker darah. Kedua jenis sel ini punya keunggulan masing-masing dan sedang dieksplorasi dalam berbagai penelitian medis. Potensinya memang besar banget, terutama untuk penyakit-penyakit seperti Parkinson, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Sel punca bisa membantu memperbaiki jaringan rusak atau bahkan menggantikan dengan jaringan baru. Tetapi meskipun terdengar menjanjikan, kita harus ingat bahwa banyak dari pengobatan ini masih dalam tahap penelitian atau uji klinis. Jadi, walaupun ada banyak harapan, belum semuanya bisa langsung diterapkan kepada pasien. Selain itu, terapi sel punca juga memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi, meskipun potensinya besar, masih ada banyak hal yang harus diteliti lebih lanjut. Keamanan terapi sel punca tergantung pada jenis terapi dan seberapa jauh penelitian yang sudah dilakukan.
ada terapi yang sudah terbukti aman dan telah digunakan, seperti transplantasi sumsum tulang untuk mengobati leukemia. Tetapi ada juga terapi yang masih dalam tahap uji coba dan mempunyai risiko tertentu, seperti kemungkinan tubuh menolak sel baru atau bahkan sel tersebut berkembang menjadi sel tumor. Makanya sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan pastikan terapi yang akan diambil sudah melalui uji klinis yang ketat dan mendapat persetujuan dari badan pengawasan seperti BPOM. Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa sel punca bisa menyembuhkan hampir semua penyakit dengan mudah. Padahal kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Sel punca memang punya potensi besar, tetapi tidak semua jenis penyakit bisa diobati dengan terapi ini, dan tidak semua terapi sel punca sudah terbukti efektif. Selain itu, ada juga mitos bahwa terapi sel punca bisa langsung memberikan hasil instan, padahal prosesnya bisa memakan waktu lama dan hasilnya pun masih belum pasti. Jadi, penting untuk tidak terlalu berharap secara berlebihan dan selalu mencari informasi yang akurat sebelum memutuskan untuk mencoba terapi ini. Jangan tergiur dengan janji-janji pengobatan instan yang belum terbukti aman dan efektif. Saat ini, salah satu penggunaan sel punca yang paling umum adalah dalam transplantasi sumsum tulang, yang sering digunakan untuk mengobati leukemia dan gangguan darah lainnya. Dalam prosedur ini, sel punca dari sumsum tulang yang sehat diambil dan dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk menggantikan sumsum tulang yang rusak. Selain itu, para peneliti juga sedang mengeksplorasi penggunaan sel punca untuk regenerasi jaringan dan organ. Misalnya, untuk memperbaiki jantung yang rusak setelah serangan jantung atau bahkan untuk menumbuhkan sel jaringan baru bagi penderita luka bakar. Penggunaannya masih dalam tahap awal, tapi hasilnya sejauh ini cukup menjanjikan. Ada beberapa isu etis yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan sel punca embrionik. Sel punca embrionik ini diambil dari embrio yang dihancurkan dalam prosesnya, yang memicu banyak perdebatan tentang hak-hak embrio dan kapan kehidupan dimulai. Namun, untuk mengatasi masalah ini, para peneliti telah mengembangkan alternatif sel punca dewasa dan sel punca pluripoten terinduksi atau iPSC yang tidak memerlukan penghancuran embrio. iPSC misalnya dibuat dengan memprogram ulang sel dewasa biasa untuk kembali ke keadaan seperti sel punca, sehingga bisa digunakan tanpa memicu kontroversi etis. Masa depan penelitian sel punca kelihatannya sangat cerah dan penuh harapan. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita mungkin akan melihat lebih banyak terapi berbasis sel punca yang efektif dan aman dalam beberapa tahun ke depan. Penelitian saat ini sedang fokus pada cara-cara baru untuk membuat terapi ini lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Selain itu, teknik-teknik baru seperti pengembangan organ mini dari sel punca juga bisa membuka pintu bagi pengobatan penyakit yang saat ini belum ada obatnya. Jadi, meskipun masih ada tantangan, masa depan sel punca terlihat sangat menjanjikan. Stem-sel itu dapat langsung disuntikan kepada pasien, bisa juga dibuat dalam bentuk produk lainnya, seperti serum, krim, atau hair tonic. Ini salah satu hasil riset saya dengan tim peneliti UNAN yang kami beri nama Zinzana. Hair tonic ini dapat digunakan dalam merangsang pertumbuhan rambut baru. Krim bisa digunakan sebagai obat anti jerawat, anti aging, luka bakar, dan lain sebagainya. Sementara serum fungsinya sama dengan krim, bisa digunakan sebagai anti jerawat dan anti aging. Krim digunakan pada malam hari,
serum digunakan pada pagi hari. Harapan saya ke depannya, regulasi untuk stem cell dan sediaan berbasis stem cell masih sangat perlu membutuhkan perhatian pemerintah, serta perlu dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana pengembangan stem cell ke depannya. Saya, Profesor Apoteker Marlina PhD. Sampai jumpa.